Sebut saja Bunga, seorang janda di kampung Belaga di pinggir kota. Bunga yang sudah setahun bercerai, kini memiliki hubungan dengan seorang pria bernama Satam. Suatu hari, Bunga mengajak Satam untuk datang ke rumahnya. Mas, aku hamil dan sekarang usia kandunganku sudah 8 bulan. Gimana nih mas? Katanya kamu akan menikahiku. Aku capek menyembunyikan kehamilanku sama orang-orang dan tetangga-tetangga. Satam yang geram karena Bunga terus mendesaknya langsung membentaknya. Diam, kan aku udah bilang dari kemarin-kemarin, gugurkan kandunganmu. Sekarang jadi repot urusannya. Aku kan udah ngomong belum siap, susah banget dibilangin. Pertengkaran antara Bunga dan Satam terus berlanjut. Kemudian Satam mengajak Bunga pergi ke suatu tempat dengan mengendarai sepeda motor. Tibalah mereka di suatu rumah kosong yang tak berpenghuni. Ngapain aku dibawa ke rumah kosong ini mas? Udah diam, kamu ikut aja masuk ke dalam, ayo. Di dalam rumah kosong itu, Satam langsung mencekik dan menghantamkan balok ke kepala Bunga, hingga Bunga tak sadarkan diri. Kemudian dengan kejamnya, Bunga dibuang ke septic tank bersama bayi di dalam kandungannya yang tak berdosa. Kemudian Satam pergi begitu saja, seakan tak ada apa-apa. Di dalam septic tank, Bunga pun meninggal karena kehabisan darah yang mengucur dari kepalanya. Dan ternyata Bunga melahirkan bayinya saat itu juga. Namun sayang, bayi itu pun menyusul ibunya yang meregang nyawa di dalam septic tank tersebut. Kampung Belaga yang dulu tak ada apa-apa, kini menjadi kampung yang penuh cerita mistis. Sejak kematian Bunga dan bayinya, banyak warga yang diganggu oleh jin yang menyerupai Bunga atau bayinya. Tangisan dan rintihan kesakitan perempuan atau penampakan-penampakan tak kasat mata membuat warga sekitar atau pedagang yang lewat ketakutan. Satam yang mendengar kabar tentang hantu perempuan dengan bayinya yang bergentayangan di kampung Balaga merasa ketakutan dan gelisah. Malam itu Satam yang pulang sore mengalami pecah ban. Sepanjang jalan ia mencari tambal ban tapi belum juga ia temui. Hingga ia harus mendorong motornya melewati jalan setapak yang gelap. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang gadis cantik berdiri di pinggir jalan. Tanpa rasa curiga, ia menghampiri si gadis. Mbak, mau kemana? Kok sendirian aja? Udah malam loh. Tadi saya ditinggal teman saya mas. Bisa tolong antar saya pulang nggak? Aduh, maaf mbak. Motor saya bannya bocor jadi nggak bisa nganter mbak. Masa sih mas? Itu nggak bocor kok. Satam kaget, bannya kembali normal. Loh, kok bisa ya? Padahal tadi bocor loh. Bisa nggak mas antar saya? Nggak jauh kok. Tanpa rasa curiga, kemudian Satam mengendari dan membonceng gadis itu dengan perasaan senang. Tibalah mereka berhenti di sebuah rumah mewah. Mampir nggak mas? Nggak apa-apa nih. Kemudian si gadis mempersilakan Satam untuk masuk ke rumahnya. Tanpa ada rasa curiga, Satam pun mengikuti sang gadis. Satam lalu duduk di ruang tamu, sedang si gadis masuk ke kamarnya. Lama Satam menunggu di ruang tamu. Tiba-tiba lampu mati. Mbak, kok lampunya mati ya? Tak ada jawaban, malah suara bayi menangis. Satam ketakutan. Kemudian Satam pun mengambil korek dari kantongnya. Tiba-tiba di hadapannya ada seorang wanita berambut panjang membawa bayi sambil tertawa. Siapa kamu? Mas, kamu lupa ya? Ini anakmu loh. Kamu tega ninggalin kami di septic tank berdua. Kami kedinginan loh mas. Kamu jahat. Satam pun pingsan. Keesok harinya ia terbangun dan betapa kagetnya. Rumah mewah yang ia masuki kini berubah menjadi rumah kosong tempat ia membantai Bunga dan bayi darah dagingnya. Ia lari terbirit-birit meninggalkan rumah kosong itu. Satam yang setiap hari dihantui oleh jin yang menyerupai Bunga merasa hidupnya tak pernah tenang. Ia merasa bersalah dan berdosa. Akhirnya Satam mengakui perbuatannya ke pihak yang berwajib. Walau Satam telah ditangkap, rumah kosong dan sekitar kampung Balaga masih diteror oleh penampakan-penampakan yang menyeramkan.